Malam. Kita ketemu lagi hari ini Minggu 12 April 2026 di live hari Minggu. Ya, ada beberapa request saham yang akan kita lihat bareng-bareng dan semua kayaknya pada nanyain IHSG besok gimana nih, ya. Oke, yuk yang pertama kita lihat IHSG-nya dulu. Ya. Ini dia IHSG. Oke. Jadi bentukannya kayak gini IHSG. Kan kemarin rebound ya teman-teman. Rebound. Saya udah pernah bikin di Instastory target-target reboundnya ada beberapa saham sih. Dan ya udah nyampe nih di area resistennya terdekat. Ya kan kemarin IHSG dari 6.900 terus kembali lagi ya ke kepala 7 dan ini area resisten yang pertama di 7355 7411 dan kemarin per hari Jumat IHSG itu ditutup di 7458 nih di area ini gitu. Kemarin kan pembukaannya juga pakai gap ya teman-teman. Kemarin beberapa hari itu gap up. Jadi kalau kita lihat berita bahwa nggak ada kesepakatan ya, jadi perang di Timur Tengah itu tidak tercapai kesepakatan, jadi kelihatannya besok kemungkinan besar tertekan gitu ya. Dan kemana arahnya? Yang pertama ada di sini ya, 7355 7145. Jadi ini adalah area Fibonacci. Kalau besok dia merah, pertama dia akan nutup gap dulu di sini, kemudian ada di sini ya. Mungkin kemungkinannya dia akan bergerak kembali di sini ya, di rentang-rentang Fibo ini, di kepala 7 ini gitu sih ya untuk IHSG. Jadi ya udah, kemarin kita udah menikmati reboundnya. Kalau yang teman-teman tradingnya cuman trading sebentar, beberapa hari aja, mudah-mudahan kemarin udah sempat TP. Jadi kita lihatin area-area resisten terdekat dari saham-sahamnya yang ada aja gitu ya teman-teman ya. Terus sekarang kita lihat, tadi ada yang tanya MDKA. Jadi di IG story ada yang tanya MDKA. MDKA posisinya seperti ini ya. Jadi dia ini belum bisa melewati level 3330. Kalau dilihat sekilas di sini ya, sekilas ini dia sideways ya. Bentuknya sih kayak ascending triangle, tapi kalau triangle mestinya sih pembuatannya waktunya lebih lama, nggak cuman seperti ini. Tapi ya udah, dia nggak bisa ngelewatin 3330 gitu. Jadi kalau dia ditutup di bawah 3150 ada potensi dia menguji kembali ke level 3000. Jadi kelihatannya begitu. Tapi kalau misalnya dia bisa ditutup di atas 3330, dia akan menguji 3490. Jadi untuk MDKA-nya seperti itu. Terus ada yang nanya energi ya. Energi kan kayak gini ya, kemarin juga udah rebound, resisten terdekat ada di 1760. Ya, ini energi. Resisten berikutnya ada di 1900. Kalau besok pelemahan dia akan menguji area supportnya. Yang pertama itu ada di 1624, kemudian di area Fibonacci 1580. Dua area support ini dulu yang terdekat dari energi gitu ya. Terus ada ERA. Saya bacain teman-teman dulu ya yang kemarin ya ada request di ini di IG story. ERA itu area resisten terdekat di 400 ya. Ini lumayan kuat ya, 400 kemudian 440 gitu. Kalau di weekly sih terlihat ada candle bullish engulfing ya di weekly, tapi ini akan terkonfirmasi kalau dia bisa ditutup di atas 390, which is mepet juga ya di area 400. Ini juga area resisten, jadi 390 400 tuh area resisten kuatnya si ERA. Kalau dia bisa ditutup baru naik kelas ke 440 gitu. Kalau enggak ya support berikutnya ada di Fibonacci 338 ya. Itu udah ERA, udah energi, udah MDKA tadi udah. Sebentar, ini
BSDE juga tadi udah ya. BSDE itu 830 ya. Nih BSDE seperti ini. Jadi dia dia kemarin rebound, ya udah sekarang dia akan menguji resisten terdekatnya di 830. Di 2 hari perdagangan kemarin dia ada sideways ya. Jadi dia bergerak di rentang 760 sampai 805 gitu. Ditutup di 795. Support terdekat 750, resisten terdekat 830 ya. Itu untuk BSDE. Saya baca dulu komen di sini. MMLP. Oke, saya catat dulu ya, MMLP. Malam Haryanto. Archie, oke. Esa, Ivan, iya. Esa ya. Pawon, oke 4 dulu ya. Saya lihat MMLP dulu ya, MMLP. Oke, gini ya. Wow, bentukannya gini nih di weekly ya. Level 258 ini area Fibonacci 258 ini adalah area support dia di tahun lalu ya, di tahun lalu. Kemarin nyampe dan dia rebound, tapi kemarin ini kan cukup besar ya penurunannya. Resisten dia sih di 408. Saat ini dia lagi menguji di area support MA5 di weekly time frame ya, yaitu di 330, ditutup juga di 338. Jadi dia lagi lagi seperti ini gitu ya. Kalau kita lihat lebih detail, resisten terdekat ada di kisaran 370, supportnya boleh dilihat di 292 258. Jadi kalau kita lihat secara trennya sih arahnya sih masih turun ya teman-teman. Kalau dilihat di tahun dari 2025 Desember sampai sekarang arahnya itu masih turun. Jadi kemarin ini ya baru rebound gitu aja ya. Oke, itu MMLP. Kemudian Archie. Archie-nya gini, ini pakai Fibo channel. Jadi kalau kita lihat di sini kita bisa lihat secara visual bahwa dia bergeraknya ke swingnya lagi swing turun ya. Dan kalau kita lihat lebih detail di sini, area resisten terdekatnya ini adalah daily, resisten terdekat di 1605 ya. Di 1605, supportnya ada di 1530, ini terdekat ya. 1530 sama 1500. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, karena makin pergerakannya tuh kan dia lagi ke sini. Jadi kalaupun dia naik, ya secara visual teman-teman bisa lihat di sini adalah area resistennya. Kalau ya di sini dah Fibo di sini 1650, 1600 gitu. Kalau di sini nggak bisa lewat, ya dia arahnya kira-kira ke sini lagi gitu. Kalau bisa naik kelas ke sini. Ini kan kayak kue lapis naiknya. Gitu ya ngelihatnya untuk si Archie. Kemudian ESA. Oke, ESA. ESA gini ya. Ini kalau teman-teman yang di Happy Trade Tracer ini termasuk yang sering saya update ya. Kita lihat seperti ini. Ini ya udah kira-kira swingnya kemana gitu. Nah ini kebetulan si ESA ini tertahan nih di area downtrend line ya. Di sini downtrend line. Kalau kita lihat secara gini ya, kalau kita lihat di weekly pergerakannya gini, uptrend, paralel lainnya seperti ini, arahnya arah ke utara. Cuma dia memang area 770 tuh jadi area resisten dia, dan dia sedang tertahan di situ. Ya ini seperti itu ya. Untuk teman-teman di Happy Trade Tracer, setiap Rabu kita ada kelas Zoom di jam 8. Jadi kita akan bahas penggunaan Fibonacci. Saat ini sedang pakai yang materinya sampai di area di Fibonacci ya. Untuk ESA-nya seperti begini, jadi lagi tertahan gitu. Kemana arahnya? Ya support 710, 685 sampai 655. Jadi seperti ini nih untuk ESA. Tadi yang tanya Pak Ivan kalau nggak salah.
Jadi kalau besok merah ya dia akan menguji support-support ini. Kira-kira begitu ya. Kalau digambar ya dia akan tek ke sini dulu. Nah, habis ini mungkin kalau rebound ke 710, kalau dia lanjut turun 620. Kira-kira seperti itu untuk ESA-nya. Kita lihat pawon ya. Pawon semua lagi gini ya minggu ini ya. Semua lagi begini, lagi U-turn ya. Strukturnya semua juga lagi bikin kayak gitu ya, chart-chartnya. Nah, tinggal sekarang di mana area resistennya gitu kan ya. Nah, untuk pawon area resisten terdekatnya, oke, saya ukur pakai Fibo deh, lebih detail. Ini ya. $350, $358, $366. Ya. Ini untuk pawon. Supportnya di sini 340, 330 ya. Ini ada yang tanya pawon juga. Oke, terus Ari Andiono tanya Excel. Ryan PKTR. Listiani Esa tadi udah dibahas. Malam Pak Hendra AADI Rieni apa kabar? Terus BBCA minta tolong Denny MDKA sama Dewa. MDKA nya tadi udah, berarti saya bacain kamu Dewa. Oke, kita lihat Excel ya di sini. Ya kan strukturnya gini semua kan ya, U-turn gini semua ya teman-teman. Jadi Excel ini ada resisten 3210, kemudian di 3370 gitu ya. Kalau misalnya ini nih, kalau teman-teman mau ini ya, saya coba mantau begini. Tuh. Jadi ketahuan selama dia masih ada di atas jalur ini arahnya masih ke atas. Tapi kalau dia once dia mulai break ke bawah ini ya berarti dia akan mulai nyoba arahnya pullback turun dulu gitu ya. Ini Excel resisten 3210, terdekat support 2840. Kalau ngelihat kayak gini ya, tuh dia ninggalin gap gede banget di sini. Jadi memang perjuangan nih, nanti kalau dia balik ke level 3300 3400 dia di sini akan ya mungkin ada perlawanan dulu gitu ya. Kemudian VKTR. VKTR gini ya. Ini udah keluar dari downtrend line-nya, menguji 1050. Kemudian 1135. 1050 ini Fibonacci, 1140, 1135 ini resisten kedua. Kalau besok dia ada tes merah, akan tes ke 870 support pertama ya. Terus AADI, oh wow, bentar, kalau gitu kita lihat ke sini. AADI ini daily AADI, apa ini? Wow, gini ya, ini adalah chart weekly. Bentar, saya ukur dulu, dia udah nyampe 2618, 26. Iya, ya, nih. Jadi dia all time high di sini di area nih ya, 2618 ini rasio Fibonacci yang ya kawan-kawan perlu waspadain lah ya. Jadi di sini di 11.900, AADI itu all time high-nya di 11.800. Bentukannya kayak gini, jadi mostly terbuka potensi menguji area support-supportnya gitu ya. Yang pertama di 9475 di sini. Di sini area Fibo 9475, kemudian ada di 8925, 8625. Ini adalah weekly gitu ya. Jadi kelihatannya akan menguji area-area support itu dulu. Sedangkan daily-nya kan kayak gini. Apa ya ini? Head and shoulder belum gitu ya. Kalaupun kita mau gambar kayak gini,
Nah, ini pasti support. Kalau dia rebound, jadi ini kita lihat ya. Kalau dia rebound 10.675 ini akan jadi area resistennya. Nah, jangan sampai gini gini. Nah, begitu break ini jadilah HNS. Tapi ini belum ya, ini baru berandai-andai kok ngelihatnya kayak gitu. Ini belum ya, teman-teman. Jadi ini baru kelihatannya, tapi belum ya. Oke, BBCA. BBCA udah lihatnya gini aja deh, weekly aja tuh ya teman-teman. Nih ngeliatnya lebih gampang weekly ya, lebih simpel. Arahnya masih arah turun ya teman-teman ya, ini arahnya masih arah turun. BBCA itu resistennya di 6850 ya, udah nyampe minggu ini pas di tes 6850, tutup di 6700 gitu ya. Ini resisten pertama. Nah habis ini gimana ya, kalaupun dia ada pelemahan, dia akan menguji kembali area-area Fibonacci 6850, 6650, 6500, 6350 gitu ya. Ini di daily itu ada yang namanya pola bullish harami ya. Tapi ini belum terkonfirmasi. Ini ada bullish harami di sini, tapi ini belum terkonfirmasi selama si BCA-nya ini kalau belum bisa ditutup di atas 6.800 gitu. Jadi mostly sepertinya dia masih akan bergerak di rentang ini ya. Nih Fibonya. Jadi enak kalau pakai Fibo itu, teman-teman bisa ngelihat kayak ada tangga-tangga harganya. Ke depan naiknya ke berapa, turunnya ke berapa gitu ya. Terus Dewanya gini, udah mulai keluar dari downtrend lainnya. Area resisten terdekat 595, kalau besok ada pelemahan menguji support terdekat 478 396. Ini ya untuk Dewa. Udah dibacain sampai tadi Denny, Dewa, AADI juga Reni tadi udah dibacain. Emerencia Eli udah. Oke. Itu PTRO. Oke ya, bentar saya tulisin dulu ya PTRO. Era tadi udah, Pak Hendra, saya akan bacain S Hardware ya. Anissa Saharani. Kita lihat BBRI ya. Dia mau bagi dividen nih BBRI. Kemarin udah RUPS 208 kalau nggak salah ya. Hai Ren. Terus BNBR. Iya. Ini juga. Oke. Laba. Ya udah, saya bacain dulu dari PTRO ya. Kemarin rebound kalau nggak salah tuh ya, tapi ini biasa ya kalau rebound deket-deket area Fibo ya ada rejection di 5.500. Jadi kalau besok dia ada pelemahan, dia akan menguji nih terdekatnya di sini. Coba teman-teman lihat di 4950 ya. Support berikutnya sih ada di 4240. Jadi ya pasti ya kayaknya besok sih kalau lihat sentimen globalnya kayak begitu, mostly ya besok ada pelemahan gitu ya. Kemarin udah rebound, habis rebound apa ya, tes lagi support gitu ya. Yang kemarin udah TP berarti ya udah kita cari pintu masuk lagi pelan-pelan, kira-kira gitu ya. Untuk PTRO nya gini, supportnya terdekat pertama 4950, kemudian 4200 ya. Ini untuk PTRO. Nah kalau kita lihat gambaran cerita awalnya kan gini ya, naik turun naik lah, set terus kan turun, rebound turun lagi. Kemarin udah sempet rebound kena area Fibo ya. Kalau besok turun lagi ngek, kira-kira pertama tadi, kedua 43470 gitu. Jadi dengan adanya level-level Fibonacci ini, buat saya pribadi secara visual akan lebih mudah tahu kira-kira naik turunnya kemana. Jadi kalau misalnya kita trade kemarin memanfaatkan area rebound, ya kita akan set area jualnya itu yang nggak tinggi-tinggi banget gitu. Jadi yang deket-deket aja dulu gitu, selangkah demi selangkah. Apalagi kan
keadaan global juga lagi kayak gini, sensitif sekali gitu sih kalau view-nya saya gitu. Bagaimana Fibonacci itu menolong. Oke, ini udah dianalisa, terus gimana kita aplikasiinnya ke trading plan kita, kira-kira seperti gitu. Jadi makanya saya waktu kenal Fibonacci ini saya harus deh, bisa deh gitu, walaupun ngabisin beberapa botol kayak ginian nih. Ya, but it's worth it ya. Ini udah PTRO, terus kita lihat S1R. Nah ini S1R nih, seingat-ingat coba ya, waktu itu sih masih kepala 4, nggak tahu sekarang kepala 3 deng, masih turun. Nah kayak gini nih teman-teman ya, kan kita bisa lihat ya, ini tuh kalau turun tuh ini kan ibarat pisau lagi jatuh ya. Kata idiom kan don't catch the falling knife gitu ya, jangan nangkep pisau lagi jatuh, ntar pisau jatuh ditangkap kan berdarah tangannya. Nah dengan Fibonacci kita tuh bisa dapat visual, kira-kira nih kalau misalnya mau dia jatuh terus kemana, dan ini kelihatan visualnya itu ada di 274. Coba kita lihat di sini, S1R itu pernah sampai kemana? Teman-teman, dia tuh pernah sampai 63. Nah kalau kita ukur lagi Fibo itu masih ada loh di 100, habis itu minus gitu. Jadi dengan begini, kalau misalnya teman-teman mau coba nangkep gitu ya, kira-kira jadi dapat pertimbangan, mau saya ambil sekarang apa mau nanti, apa pelan-pelan. Jadi tahu nih masih ada potensi loh, bisa ke sini bisa ke sini. Kita kan nggak pernah tahu berhentinya di mana, kita tahu stopannya tuh halte-haltenya di mana gitu ya. Orang-orang juga mungkin lagi ngelihat ya sentimen sekarang ini kayak gini gitu. Ini sih, ini weekly ya, di Januari tahun ini dia kemarin rebound, maksudnya dia sampai menyentuh 352, ini 356. Jadi minggu ini nyentuh berapa ya? Udah lebih rendah, 348. Jadi kalau misalnya dia terus melemah, ya teman-teman mau coba spekulasi baik, kamu harus bisa bisa dengan sadar memahami bahwa saya bisa loh nyangkut sampai ke sini gitu. Ada orang nggak apa-apa, ya udah go ahead, tapi ada orang enggak deh gue skip. Itu berarti kan pilihan masing-masing. Jadi kira-kira saya hanya membacakan area-areanya. Nah habis itu teman-teman yang memutuskan dan menimbang sendiri, akankah mau ambil dulu, mau average down, atau mau keluar dulu. Itu teman-teman yang mengukur sendiri sesuai dengan risk profile masing-masing gitu. Jadi saya hanya membacakan analisa strateginya, teman-teman yang menghitung sendiri maunya gimana, bisa terimanya yang mana gitu ya. Jadi untuk S1R masih downtrend banget, belum ada tanda-tanda membalikan arah so far begini ya. Ini di daily kemarin, di daily sih kemarin seperti ini. Kalau di daily kita lihat ada bullish harami gitu ya, sama kayak tadi ada bullish harami, tapi belum terkonfirmasi. Kapan dia terkonfirmasi si bullish harami? Kalau bisa ditutup di atas 360. Terus kemana kalau misalnya dia ada rebound lagi? Resisten terdekatnya di mana? Kita lihat dulu 364. Habis itu 376. Udah di sini dulu deh, nggak jauh-jauh dulu gitu ya. Gitu sih cara melihatnya ya. Oke, kita lanjut ke BRI. Oke, BRI kemarin udah RUPS, dia akan kasih dividen ya. Ini apa namanya? Ini kemarin hari Jumat ditutup menguat 3,35%. Dia setuju untuk memberikan dividen. Kalau nggak salah 208, tapi nanti teman-teman boleh cek lagi ya. Saya juga besok akan cek lagi 208 kalau nggak salah. Jadwal pembagiannya, segala macamnya belum saya baca juga sih gitu ya. Saya belum cari infonya lagi. Oke, resisten terdekat di mana? Di 3420 ya. Untuk BMRI begini bentukannya, teman-teman. Ya, jadi ruwet ya kalau dilihat. Jadi matiin aja begini ya strukturnya. Jadi memang nggak banget ketika dia ditutup di bawah 3370, dia akan
tes bikin lower low gitu. Jadi ya hopefully tertahanlah sudah di sini nih di area Fibo yang udah berdempetan di sini. Oke, di weekly resisten terdekat ada di 3360, kemarin ditutup di 3390. Berarti di mana resisten berikutnya di 3500, habis itu di 3630. Kalau misalnya minggu depan ada tertekan lagi, support 3220, 3170, 3040. Itu ya untuk BBRI. Yang mau memanfaatkan dividen untuk BBRI, semoga teman-teman bisa bisa ngitung. Misalnya nggak mau keep, cuman mau ini dividennya doang, ya tadi kan udah disebutin tuh 200-an, ya tinggal dihitung kalau masuk sekarang risk rewardnya seperti apa, keluar nanti kira-kira buntung apa enggak gitu. Jadi enggak lagi bilang kena dividen trap, enggak ya gitu. Jadi teman-teman udah tahu kelakuan harga kayak begitu, diukur aja. Kalau misalnya mau ngambil dividennya doang dengan harga yang sekarang belum punya, coba worth it apa enggak. Ketika nanti biasanya habis exit dia kan akan biasanya akan terkoreksi, biasanya, saya nggak bilang pasti, tapi biasanya akan terkoreksi sebesar dividen yang dibagikan. Jadi tinggal dihitung-hitung gitu. Jadi jangan nanti gue kena dividen trap, ya nggak gitu. Kalau udah sadar dari pertama, ya jangan sampai ke trap. Kalau kira-kira nanti ke trap, jangan diambil dividennya gitu. Kecuali yang investing emang mau di keep lama, ya keep aja gitu. Balik lagi ya, itu POV-nya saya berdasarkan pemantauan market. Ya, terus BNBR. Oke, BNBR. Due weekly kayak gini. Oke, teman-teman udah lihat ya, ini kan gini bentukannya nih. Ya, turun, rebound, turun, nih rebound. Resistennya kemarin pas sampai nih di Fibo 151. Ini R1, ini R2 168, support 1 125 103. Ya, kalau misalnya dia besok tertahan nggak bikin lebih rendah dari 103, berarti lingkup pergerakannya di sekitaran sini. Itu ya teman-teman ya. Jadi untuk si BNBR-nya saya ukur gini dulu. Jadi lebih detail ya. Ya, 158 171, support 142 113 103. Gitu ya untuk BNBR. Terus laba. Apa nih? Saya jadi ingat laba-laba ya di Kelapa Gading. Toko laba-laba. Oh, wow. Gini ya. Ya, perih banget ini yang dari berapa ini? 800 ke 100 ya. Ya itulah perihnya pasar modal. Nah, dia kan sekarang ada di 100 nih laba. Low-nya di tahun lalu, setahun yang lalu tuh di 97, sekarang di 100 gitu. Jadi dia ada di area support. Tahun lalu tinggal ada 2 skenario, lu mau rebound atau lu mau turun ke bawah lagi gitu. Nah, sekarang di area support, jadi 50-50 gitulah ya. Dia rebound udah kemarin sampai di, sebentar saya lihat, sampai di 113. Ya, ini resisten 1 untuk si laba. Ya, supportnya ada di 100. Sekarang 110. Jadi kalau misalnya dia melemah, dia akan menguji 100 lagi. Resisten pertama tadi di 100. Bentar. Ukur aja deh lebih deket dah. Gini ya, saya ukur lebih dekat gini. 119 127, support 104 100. Gitu ya, ini untuk laba. Oke, udah. Denny FUTR, BRPT Firmansyah. Bayar, saya scroll lagi. Cuan Lenda, Amaransyad, Petero tadi udah ya. Berarti DSSA nya ya yang saya bacain. ADMR,
Selasa. VG BNBR tadi udah ya. Data. Oke, sampai sini dulu. Saya akan bacain FUTR. FUTR. Triangle. Oke ya, saya ukur dulu ya. Dia udah nyampe. Ini ada triangle nih, teman-teman. Tuh ya. Udah nyampe targetnya apa belum gitu loh. Saya mau ukur itu dulu. Nih triangle. Nih. Nih ya. Kelihatan nggak? Oh, tipis banget ya. Bentar. Itu. Saya ukur dulu targetnya. Dia udah nyampe atau belum? Ya, kan gini. Satu. Waduh, target berikutnya 91. Bentar ya. Oke. Ini 198 FUTR. Dia udah touch kemarin. Jadi dia udah nyampe target di 1618-nya, target dari triangle. Dan sekarang dia lagi rebound test 282 nih FUTR. Jadi pergerakan FUTR sekarang di rentang 282-226. Ya, ini adalah daily. Next resisten ada di kisaran 308 gitu ya. Gini pergerakannya. Oke. Terus BRPT. Lola nih. Mana nih BRPT? Oke, ini BRPT gini ya. Ini kalau kita lihat kan udah ya. Nah, ini lagi rebound di 1945. Jadi pergerakan BRPT minggu ke depan ya di 1945 1285 gitu ya. Support terdekat tar dulu. Nih 1600 tes ini dulu. Jadi dia akan bergeraknya di rentang ini untuk BRPT nya ya. Cuan juga sama teman-teman ya. Semua memang kan kemarin udah rebound sampai area Fibonacci ya. Udah biasanya sih akan sama ya, biasanya akan besok akan ini dulu pelemahan menguji support terdekat 1225 1175 kemudian 1020 ya. Untuk cuan BRPT mostly sebagian besar saham-sahamnya ya seperti itu ya. Ini satu. Oke, di sini nah itu pas juga sampai di area resisten. Trendline juga ya. BRPT udah, cuan udah, DSSA. Oh, split ya. Bentar. Saya belum update nih. Saya belum update lagi. Belum bener chartnya, takut salah bacanya. DSSA-nya nggak bisa bacain dulu ya. Ini takut datanya nggak bener. Jadi DSSA-nya saya skip dulu. Saya baca ADMR.
nih ADMR kayak kamu lihat apa nih di sini nih? Bentar ya. Kamu lihat apa di sini? Teman-teman lihat apa di sini ADMR? Apa yang dilihat di ADMR? Iya, bener. Ini ada lihat apa di ADMR? ADMR, teman-teman lihat chart pattern apa? Oke. Double top enggak ya? Kalau double top ini topnya harus sama, sedangkan ini topnya enggak sama di sini. Satu top di sini, satu di sini enggak. Jadi bukan double top. Ya. Kita coba gambar ya. Descending triangle bisa. Jadi kalau dilihat descending triangle kayak gini kan? Ini ya. Kira-kira gitu ya, descending triangle. Jadi sekarang dia ada di area support kuat 1700 ya. Kalau dia rebound, resisten pertama 1855, kemudian 1980. Teman-teman harus waspada banget yang tadi nanya ADMR, kalau di area sini dia nggak bisa lewat ke atas ya, arahnya ke sini lagi, dan waspada kalau dia break 1700 ya arahnya targetnya jauh nih gitu ya untuk ADMR. Jadi ADMR ada pola ini triangle ya, seperti itu untuk ADMR. Kemudian kita lihat Elsa. Nah, Elsa itu area support kemarin itu ada di kisaran 680, sekarang 690. Jadi kalau dia ini arahnya sekarang swingnya masih turun nih Elsa ya. Jadi masih ada potensi untuk dia tes area support 610 gitu. Kalau dia rebound dia hanya akan mendekatin ini dulu ya, akan ngedekatin ke 740. Ini kemarin bahkan cuma nutup gap doang di 715, kemudian dia terkoreksi lagi. Jadi masih ada potensi untuk Elsa yaitu menguji area support-supportnya ya. Support pertama tadi di 675, 655, 610 ya. Resistennya juga ini makin lower high gitu ya. Jadi untuk Elsa kelihatannya penurunan itu masih bisa terbuka sih ya untuk Elsa. Kemudian data bentar, gini nah datanya. Wow, tuh ya. Ini kalau ini kemarin kan gini ya, ini ada gap di 2190. Ini resisten dia, support dia. Taruh ini saking gedenya saya harus ukur pakai Fibonya biar ketangkep lebih nih tuh ya. Ini ya data ya. Jadi resisten 2120, supportnya masih terbuka sampai ke 1615. Jadi ini masih ya downtrend, masih kelihatan bahwa ini arahnya masih turun gitu ya. Kemudian SSIA seperti ini nih ya. Ini SSIA ada resisten di 1520 terdekat. Kalau kemarin di hari kemarin udah bentuknya begini ya, teman-teman nanti deket-deket area 1500 ya, di yang punya barang ya diwaspadin aja. Itu di situ potensi potensi penurunannya terbuka, kira-kira begitu ya. Untuk SSIA ini kan pas rebound. Nah ini nih formasi kayak gini ya gitu sih.
yang punya barang perlu dipantau aja trailing stopnya. Nah ini BBTN abis ini. Nah, kita lihat BBTN ya. BBTN 1395 ini area resisten. Oke, dia sekarang udah bisa bertahan di 1230. Berarti dia bergerak di rentang 1230 1395. Ini di sini BBTN. Ya, support terdekat 1340, 1380, 1395, support 1230. Jadi ada bergerak ya di rentang rasio-rasio Fibonacci ini. Oke, saya scroll lagi chatnya. Oh, Baking Art. Mau tanya cara tarik Fibonya gimana? Udah beli bukunya tapi agak bingung cara nariknya. Sebenarnya di bukunya itu, di buku yang buku pertama In Love with Fibonacci dan cara asik belajar Fibo. Saya nggak tahu kamu beli yang mana. Tapi di sini, nih ya, di sini kalau kamu beli yang di buku cara asik belajar Fibonacci, ini ada di halaman 37. Dikasih tahu loh cara taruh titiknya di mana, titik pertama, titik keduanya di mana, gitu. Dan ini ada contohnya. Jadi tinggal diikutin aja. Kalau kamu bingung di sini, ada udah cara penggunaan Fibonya. Jadi udah dijelaskan cara narik titik pertama di mana, titik kedua di mana. Ya, ini yang nih cara menggunakan Fibonacci retracement. Tentukan dulu areanya, letakkan toolsnya, rasionya kelihatan. Nih, ya Baking Art. Kalau kamu beli buku yang ini, titik pengukuran ini kan yang arah-arah pertama. Jadi di sini udah bener-bener detail nih contohnya, ya. Cara nariknya gimana? Ini, tentukan dulu. Ini ada stepnya. Tentukan dulu areanya mana yang kamu mau ukur, gitu sih, ya. Udah. BBTN udah ya Waza, BBTN udah. DKFT oke, Dewi DKFT ya, coba saya iniin DKFT begini. Ini dia ada di area support ya, di bulan Desember juga di area support dari sini. Jadi ya resisten terdekatnya di sini DKFT 730 nih. Ya ini ada di Fibo. Kalaupun dia ada penguatan di sini ada garis downtrend line. Jadi penguatan itu mungkin berikutnya ada di 780 ya untuk DKFT. Kemudian Kang Rob NICL. NICL sama ya kayak gini 795. Ini daily. Jadi dia bergerak NICL bergerak di rentang 795 890 di sini. Ya lagi sideways di situ. Resisten berikut 960. Support di sini, support berikut di 515 ya. Ini untuk NICL. Waza BBTN udah, VKTR tadi udah. Togar Java, JPFA. JPFA berarti bentar ya. Saya lihat di sini JPFA. Ya. JPFA resisten 2650. Berikutnya di 2840. Ini JPFA. Gitu. Coba Vincentius bingung antara mau ambil BMRI atau BBRI. Dividen gedenya di BMRI, tapi kalau dari capital gain kayaknya BBRI turunnya lebih dalam dari high-nya daripada BMRI. Jadi bagaimana pendapatnya? Oke. BMRI itu dividen lebih besar. Tinggal lihat strukturnya berarti ya. Dividen yield-nya. Oke. Kamu tinggal bandingin yield-nya aja.
BMRI coba ya, BMRI kayaknya kapan rupsnya? Kalau nggak salah rupsnya itu online tanggal 20-an kalau nggak salah BMRI. Jadi berarti kamu tinggal bandingin aja yieldnya mau yang mana. Itu yang mungkin dari POV itu ya, Vincentius mau ambil yang mana, besaran yieldnya yang mana, terus sama dibandingin aja. Nanti kalau kamu, saya nggak tahu kamu udah punya posisi atau belum, tinggal diukur, harus diukur ya. Kalau misalnya kamu cuman mau pas exit kamu buang gitu, ya kan pasti biasanya merah. Nah itu harus diperhitungkan nanti kamu rugi nggak, ruginya seberapa gitu sih ya. BBRI kan udah tahu harganya berapa, dividennya berapa, sehingga kamu udah bisa ngitung tuh. Kalau BMRI ya more or less gitu ya. Kalau BMRI saya lihat gini ya, nih BMRI strukturnya. Jadi BMRI itu kemarin kan dia menguji lagi 4.000-an. Dengan begitu kita bisa lihat bahwa di 5225 ini adalah area neckline ini ya. Jadi kemarin itu ya 5253 itu kan tertahan, neckline-nya nih 5225. Nah kalau dia bisa bertahan di atas 5225 kan targetnya kesini dong. Kalau kita bicara double top gitu ya, targetnya kan jauh, walaupun perjalanannya panjang nih ya gitu ya si BMRI. Nah sekarang kita lihat jangka deketnya aja deh. Di sini ada time di 4 Mei. Ini Fibo time ya, ada di 4 Mei. Jadi kecilnya jadi area terdekat ya si BMRI itu gerakannya 4690, 4850, 5050. Jadi kira-kira ya di sini yang bisa kamu pertimbangkan. Kalau misalnya upside-nya sampai di situ dengan kamu ngambil segini, keluar untung nggak dua-duanya, dividen kan dapat pasti gitu ya. Jadi sebelum sampai ke situan nih 4850 nih cukup resisten, cukup kuat gitu ya. Paling kalau misalnya ada kenaikan ya sampai 4980 ya, penutupannya tetap tutupnya turun lagi di bawah 4850 gitu ya. Itu sih yang saya bisa kasih POV-nya untuk Vincentius. Cuma semoga bisa mencerahkan. Lucu banget nih namanya, Belimbing Stock. Iya lu, Belimbing Stock. PANI dan CBDK. Arah marketnya lagi ke sektor mana ya? Sektor yang diuntungkan dengan adanya perang ini gitu. Mestinya kan energi ya gitu. Jadi kembali lagi ke struktur masing-masing sahamnya sih ya. PANI dan CBDK. Oke, kita lihat PANI. PANI ini weekly. Oke, PANI begini ya. PANI itu di 7.275. Ini adalah support dia tahun kemarin ya, dan ini dia bertahan di atas support itu. Kalau kita lihat ini kan di sini kayak mau bikin triangle. Jadi kalau misalnya dia rebound ke sini nih teman-teman. Kalau misalnya dia rebound ke sini kan sampai ke 12.000 kalau gitu ya. Nah, kita lihat dulu tangga-tangganya. Pertama 9.000 di sini dulu 9.300, ini satu. Ini cukup kuat ya. Nah, kalau dia bisa naik tangga ya arahnya kira-kira rewardnya sampai di sini. Tapi kalau dia batal ya teman-teman bisa lihat ke sini. Jadi dengan begini kita bisa dapat view kira-kira 1 2 3 langkah ke depan bagaimana kalau misalnya balik arah kemana. Untuk PANI kayak gini viewnya Teddy Agus ya. Terus Rido Koal. Oh iya ya, bentar ya, aku belum bacain. Cool. Gini nih. Tuh. Supportnya 52. Ih gila. 52, resisten 66. Ya, kalau turun 33. Kira-kira gitu. Ya. Dia lagi ini weekly. Jadi 52 ini 5266 kan weekly. Jadi 5266 arah gerakannya seperti itu. Eko Adaro. Oke. Ini jam berapa nih ya? Jangan sampai aku kelewatan.
nggak bisa save nanti. Adaro udah nyampe area di sini, Adaro udah nyampe 2680 resisten. Oke, sekarang dia tes support di sini 2370 nih Fibo yang merah ya. Berarti gerakannya Adaro akan bergerak 2370 2530 ya. Kalau dia ditutup di bawah Fibo merah ini 2370, dia akan masuk lagi ke area rentang ini 2180 ya. Di situ support 1. Gitu sih untuk Adaro. Nih kan 1 2 3 ya udah, sekarang ya testing support dulu. Untuk Adaro kayak gitu. Dewa tadi udah ya, Dedi. Jadi dewanya rekamannya nanti kamu tinggal lihat di Fibo YouTube Linda Fibo Princess. Tolong di follow. Ridho nyangkut ya. Iya, aduh. Turut bersesak hati ya buat teman-teman yang nyangkut tuh nggak enak ya. Oke, sang adek Bumi Esa tadi udah dibacain, nanti kamu tinggal nonton rekamannya aja ya. Oke, kita lihat Bumi kemarin saya sempat trading. Nah, tapi gini tuh, ya udah sampai area 256. Besok support 242 ya. Kalau dia ditutup di bawah 242 ya berarti dia akan masuk lagi ke sini area. Ntar saya buka dulu areanya nih 228 tuh. Oke ya, ini untuk Bumi gitu. Jadi waspada kalau ditutup di bawah MA5, berarti dia akan tes supportnya dulu gitu ya. Gampang ya, cara mantaunya pakai MA aja. Saya kan ada bikin konten. Kenapa nih saya kalau trade Bumi lihatnya apa? Saya tuh pakai fitur di iPod namanya Heat Flow ya. No, Heat Flow juga saya pakai, itu belum. Satu lagi bit ratio. Jadi kalau saya lihat bit rasionya itu di atas 50%, nah terus ininya nih strukturnya udah oke, langsung gitu. Jadi saya menggunakan fitur itu. Teman-teman yang mungkin pakai sekuritas yang sama, coba dicek deh di Trade Desk Advance yang paling kanan, kamu buka di situ banyak sekali fitur yang bisa dimanfaatin. Jadi kalau misalnya nggak tahu mau trade apa, tapi jangan kosong ya. Kalau saya boleh ngomong, jangan kosong. Maksudnya jangan nggak tahu apa-apa gitu. Udah sebelum market mulai itu kita udah punya inceran dulu. Kayak saya, nih lihat ininya udah oke nih, tinggal ngelihat lagi hype nggak kira-kira gitu. Nah, saya biasanya pakai fitur itu. Andalan pakai bit ratio, terus pakai heat flow. Tapi ininya udah matang dulu. Jadi saya udah matang, itu tinggal iniin. Nah, begitu udah jadi, saya langsung mantaunya pakai itu. Pakai antrian. Jadi kita mau lihat antrian kita masih jauh apa enggak, kira-kira dan apa enggak nih. Kalau misalnya enggak dan, kayak kemarin saya set di 258, nah kayaknya enggak kena nih, lihat antrian gitu udah, terus diamen gitu. Jadi ya memanfaatkan yang udah ada kan di sekuritas, kenapa enggak dimanfaatin kalau saya gitu so far ya. Jadi kalau saya lagi trade ini saya lihatnya itu kalau misalnya itunya di bawah 50%, berarti saya udah ketinggalan gitu kan. Nggak bisa mantau. Jadi kalau misalnya itu udah di bawah 50% bit rasionya, ya udah saya skip, berarti saya udah ketinggalan gitu ya. Kalau nggak ada ide mau trade apa, misalnya mau cuma trade cepet, teman-teman bisa lihat yang most active live. Tapi please itu harus ngerti ya, jangan nggak ngerti apa-apa ngikut itu ya, jadi malah tidak sesuai dengan yang diinginkan gitu ya. Sekadar kenapa Bu Erni, maaf malam, iya kenapa maaf. Nah itu Ridlo pakai iPod, ya udah di ini aja, di di konten saya yang terakhir itu emang panjang ya, 1 menit 40 detik. Itu saking kayak makan tuh kekenyangan gitu, jadi itu padat banget. Coba deh dibuka deh, diliatin kamu punya ini, masih banyak banget fitur yang lain. Saya sampai sekarang gampang banget ya kita mau ngeliat gitu. Nah itu di fitur di konten yang terakhir kamu coba buka, itu yang tentang antrian gitu. Jadi
kita udah lihat nih, misalnya nih 256 gitu ya. Saya sih waktu itu lihat kayaknya rame nih. Saya taruh di 258. Pas lihat antriannya, kan kita bisa lihat dong berapa lot lagi di depan kita gitu. Kayak nggak kena deh. Ya udah, jangan dipaksain ya, diamen aja, pindahin ke kiri, kira-kira sih gitu. Ya. Oke. Udah itu doang ceritanya. Kayaknya udah selesai, tinggal 2 menit lagi. Jadi segitu dulu IG Live malam ini. Teman-teman, ya kita sih selalu berharap yang terbaik ya buat Indonesia dan pasar modal. Tapi kalau misalnya besok sampai misalnya harus sentimen negatif juga, ya udah ya prepare for everything, kira-kira begitu. Jadi kita ketemu lagi di IG Live minggu depan. Terus tetap sehat-sehat, yang penting bisa tetap makan, bisa tetap tidur enak. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Dadah. Yang happy trade investor kita ketemu Rabu malam. Bye bye semuanya, selamat malam.